Bun, minta sarannya juga ya. Kalau suami sering KDRT terus dengan gampang ngomong cerai gimana Bun? Sedangkan istri masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak tidak broken home. Oke, Mimi coba jawab ya Bu. Pertanyaan Mimi sih pertama, ini pernikahannya udah berapa lama? Apakah sudah lebih dari 3 tahun atau belum sampai 3 tahun? Karena setahu Mimi banyak banget pernikahan yang di awal-awal tahun tuh ngalamin ini. Either itu dari sisi suami atau dari sisi istri, intinya tiap kali berantem itu selalu menggunakan kekasaran dan sering banget ngomong kata-kata cerai. Setahu Mimi ini terjadi bukan cuma di 1-2 pernikahan, tapi hampir di banyak banget pernikahan. Artinya emang banyak banget pernikahan yang di awal-awal tahun itu isinya cuma berantem, main gebuk-gebukan, main pukul-pukulan, dan tiap kali ribut itu salah satunya pasti minta cerai. Nah, kabar baiknya yang lolos atau berhasil lewat dari fase ini juga banyak banget. Yang di awal pernikahan tuh rasanya rumah tangga ini seperti neraka. Lalu pelan-pelan tapi pasti keduanya semakin dewasa, semakin lebih kenal karakter dan kemauan masing-masing. Mulai nurunin ekspektasi dan mulai capek sendiri. Artinya kayak gue udah lelah nih dengan rumah tangga yang kayak begini. Apalagi ngelihat anak nih, ada anak. Dan sadar kalau kok kayaknya kesian ya ngelihat anak jadi korban pertengkaran kita terus. Itu biasanya menjadi salah satu faktor juga si pasangan suami istri ini lama-lama mulai meredakan emosinya. Akhirnya tahun-tahun penuh neraka itu pun lewat, berlalu, dan rumah tangganya mulai masuk ke rumah tangga yang fasenya mungkin lebih sehat. Jujur, rumah tangga kayak gini tuh banyak banget kamu nggak sendirian. Karena emang di Indonesia nih setiap kali mau nikah tuh nggak ada buku panduannya. Kita kalau nikah tuh kayak nggak datengin seminar dulu atau nggak masuk kelas kursus pernikahan dulu. Nggak ada yang ngasih tahu kita secara detail bahwa biasanya di awal pernikahan kita nanti akan ngerasa kaget tuh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk pasangan yang selama pacaran kita belum lihat. Nggak ada juga yang ngasih tahu kalau nanti setelah menikah itu biasanya ekspektasi kita terhadap pasangan juga akan naik. Nah, dari ekspektasi yang naik itulah akan muncul berbagai macam masalah kalau dia tidak berlaku sesuai dengan ekspektasi kita. Dengan alasan gue kan istrinya atau dia kan sekarang suami gue dan sebaliknya. Nih hal-hal kayak begini real terjadi di pernikahan pada awal-awal tahun. Kalau orang yang gak kuat-kuat iman ya begini. Ujungnya berantem, penuh dengan KDRT, penuh dengan kata cerai, sehingga pernikahan di awal-awal itu bukannya indah malah terasa seperti neraka. Mungkin Ngana lagi ngalamin itu. Dan kalau emang fase ini yang lagi dilewatin, Mimi cuma bisa bilang sabar, banyak berdoa, banyak komunikasi, banyakin quality time berdua, banyakin bicara dari hati ke hati. Insya Allah pelan-pelan nanti akan lewat fase ini. Tapi kalau bukan ini yang kamu alami, udah bertahun-tahun suami nggak berubah, kamu harus tindak serius karena KDRT itu ada hukumnya. Jangan bodoh, jangan bucin, jangan lemah, dan harus tegas sama KDRT berkepanjangan. Oke? Nah, ini jawaban kedua. Jadi kalau pernikahannya itu memang udah bertahun-tahun lamanya, misal kayak udah lewat dari 3-4 tahun, anak pun udah banyak, anak-anak udah beranjak besar, dan kondisi KDRT-nya ini mengkhawatir, artinya bukan cuma sekedar kayak dorong-dorongan atau toyor-toyoran atau tarik-tarikan, tapi udah ke arah mukul sampai lebam-lebam, biru-biru, bahkan berdarah, dibanting yang udah sampai bikin kamu nggak bisa nafas. Pokoknya KDRT yang sifatnya serius, ngerti kan ya? Yang menganggap cuma didorong dikit udah KDRT, atau yang nunggu ditonjok dulu sampai berdarah baru dia katakan itu KDRT. Kedua-duanya sah-sah aja. Intinya kalau kita ngerasa itu nggak nyaman dan itu adalah sebuah kekasaran, kita boleh nyebut itu KDRT. Cuman beda level, ini pasti kayak kita mungkin akan beda pembahasan dan beda solusi. Nah, di video yang ini Mimi pengen bahas KDRT yang sifatnya udah jauh lebih serius, bahkan serius banget. Dan kalau kamu lagi ngalamin yang ini, menurut Mimi kamu nggak bisa lagi hanya bertahan dan diam. Memang nggak semua jawaban masalah dalam pernikahan itu bercerai ya. Namanya pernikahan itu ujiannya banyak banget. Tapi jujur, KDRT yang serius di dalam pernikahan itu nggak bisa kamu diemin hanya karena alasan kamu bertahan buat anak-anak. Kamunya bertahan buat anak-anak, tapi kalau terus pertahananmu berubah jadi kamu cacat total, atau bahkan nggak bisa bernafas lagi karena level KDRT-nya emang udah kriminal, boro-boro mau bertahan buat anak, yang ada kita nanti udah keburu beda dunia sama anak kita. Amit-amit ya Bang Bayi Bun. Jangan nunggu begini dulu ya. Please banget gua mah, menurut gua anak-anak kita juga ngelihat kalau kita dikasarin sampai begitunya banget, yang ada mereka gangguan mental, tumbuh dengan perkembangan yang tidak sehat karena menyaksikan hal tersebut terjadi kepada ibunya. Lihat kejadian Lesti Bilar. Menurut aku caranya Lesti ini sebuah ketegasan. Dia berhasil memberikan keseriusan dan tegas dalam bersikap sehingga suaminya yang level KDRT-nya ini udah cukup berat,
jadi jerak dan paham bahwa dirinya harus berubah. Jadi kalau kamu emang beneran mau mempertahankan rumah tangga dengan kondisi punya suami yang KDRT dan mulutnya recet banget ngomongin cerai mulu, kamu butuh bantuan serius. Either itu keluarga, orang tua, pihak ketiga, atau bantuan hukum. Nggak bisa mau didiemin aja sayang. Walaupun kalau Mimi levelnya udah serius, tak tinggalin, langsung tak tinggalin, nggak ada lagi negosiasi.